Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Udina, berikut catatan redaksi Jambi Darurat Kabut Asap. Pemirsa, tidak hanya SMA dan SMK sederajat, pemerintah Kota Jambi juga menginstruksikan SD dan SMP belajar secara daring. Belajar daring itu berlaku hingga 3 hari ke depan, akibat dampak dari kabut asap yang semakin pekat. Pemerintah Kota Jambi juga mengeluarkan surat edaran ke semua sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Jambi untuk menerapkan belajar daring atau belajar online. Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Jambi Syarifasa pada 1 Oktober kemarin. Sekolah dasar dan SMP di Kota Jambi juga menerapkan belajar daring dilakukan hingga 4 Oktober 2023 mendatang. Hal tersebut disebabkan kabut asap yang semakin pekat dan membuat kualitas udara di Kota Jambi semakin buruk. Meski pembelajaran dilakukan secara daring, untuk guru atau tenaga pengajar tetap hadir di satuan sekolah masing-masing. Mereka tetap memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswi-siswi. Sementara untuk aktivitas pendidikan anak usia dini atau PAUD dan kelompok belajar lainnya diliburkan sementara. Jika kondisi kabut asap sudah mulai berkurang, aktivitas belajar dilakukan secara normal. Mulai hari ini, pemerintah Kota Jambi sudah membuat edaran kepada seluruh satuan pendidikan, baik kelompok bermain, PAUD, TK, SD, dan SMP, berlaku untuk milik pemerintah, swasta, maupun milik Kementerian Agama. Nah, pertanyaannya, apa kalau SD, SMP tidak masalah, kalau PAUD dan kelompok belajar, apakah sistem daring? Jadi, untuk TK ataupun PAUD dan kelompok belajar kita liburkan, karena mereka juga belum mengenal yang namanya sistem daring dan lain sebagainya. Jadi kita liburkan untuk berlaku untuk SD dan SMP. Kalau TK, kalau mereka sudah mampu, kita izinkan. Jadi tergantung situasionalnya nanti. Alasannya paling mendasar apa? Ya, satu karena masalah kondisi asap. Kondisi asap. Kami memantau pergerakan udara ini dari 1 hari sebelumnya, itu dimulai dari hari Sabtu, kemudian Minggu. Ternyata kondisi 1 hari itu. Wali Kota Jambi Syarifasa juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, kemudian rutin mencuci tangan usai melakukan aktivitas di luar rumah. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kembali mengeluarkan surat edaran perpanjangan belajar secara daring, mengingat kabut asap yang masih pekat dan kualitas udara di Jambi masih tidak sehat. Terkait dengan ini, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan untuk meliburkan sementara sampai mendapat laporan dari DLH ketika kualitas udara sudah membaik. Kabut asap yang melanda wilayah di Provinsi Jambi membuat kualitas udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, sehingga membuat pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kembali mengeluarkan surat edaran perpanjangan belajar daring kepada siswa-siswi SMA, SMK, dan SLB per 4 Oktober. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa satuan pendidikan membuat laporan kegiatan pelaksanaan KPM secara daring. Hal ini disampaikan terkait antisipasi karhutla dan kualitas udara yang memburuk di Provinsi Jambi. Ditemui usai peringatan HUT TNI di Makorem, Gubernur Jambi Al-Haris Kamis 5 Oktober menyampaikan bahwa saat ini kondisi udara di Jambi masih tidak sehat sehingga sekolah masih diliburkan sementara. Dirinya memastikan jika nanti mendapat laporan kualitas udara sudah membaik dari DLH, maka akan segera merubah status surat edaran tersebut. Sekolah karena laporan dari DLHD bahwa memang kondisi cuaca kita itu belum sehat, atau udara Jambi belum sehat, maka kita masih meminta pada pihak sekolah untuk libur sementara. Kalau hari ini laporan BLHD kondisinya sehat, saya akan segera merubah statusnya. Ya, oke. Rian Cencen, Suci, JEK TV, melaporkan.
Terhitung sejak awal bulan September 2023 hingga saat ini, akibat dampak dari kabut asap, sedikitnya terdata sebanyak 2.429 kasus warga Batanghari terserang infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Sepekan terakhir, laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Batanghari terdapat 447 kasus warga menderita ISPA. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nurjali menjelaskan, tingginya kasus ISPA disebabkan karena cuaca yang kurang sehat. Angkanya cukup tinggi mengingat cuaca yang tidak sehat akibat kabut asap yang melanda Batanghari. Sejak kabut asap yang ditiup angin akibat pembakaran hutan dan lahan, di Batanghari sedikitnya terdapat 1.429 warga Batanghari yang menderita ISPA. Kita melihat dari mulai minggu ke-34 sampai dengan minggu ke-39 ini memang terjadi peningkatan kasus dan terlaporkan atau terkonfirmasi di kami itu ada 2.429. Itu adalah yang dilaporkan dari 18 puskesmas yang ada di Batanghari. Ini karena terjadi kabut asap ini maka kasus ini semakin meningkat gitu. Kalau penyebab lain kita tidak tahu ya, karena ini hanya yang dilaporkan terkena ISPA saja gitu. Pada umumnya pertama ya kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang butuh sekali untuk keluar ruangan boleh, tetapi tetap menggunakan masker, ya, minum air putih yang banyak, itu jaga kondisi dengan makan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Nurjali mengingatkan untuk masyarakat Kabupaten Batanghari untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menjaga kondisi tubuh selalu mengkonsumsi vitamin dan memperbanyak minum air putih. Sementara berdasarkan data Dinkes Batanghari, kasus ISPA tertinggi berada di Kecamatan Patin 24 dan Kecamatan Pacubang. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi beberapa hari terakhir menyebabkan kualitas udara semakin menurun, bahkan sudah dalam kategori tidak sehat. Dalam mengantisipasi meningkatnya pasien yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, RSUD Abdul Manap Jambi akan segera menyediakan ruang bernafas. Sebagai bentuk kesiapsiagaan pihak RSUD Abdul Manap Kota Jambi terhadap kondisi asap akibat karhutla yang dikhawatirkan mempengaruhi kualitas udara, pihak rumah sakit berplat merah ini menyiapkan ruangan khusus untuk bernafas. Ruangan berisi beberapa tabung oksigen ini akan diperuntukkan jika ada masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan sehingga sulit untuk bernafas. Kabid Pelayanan Medik RSUD Haji Abdul Manap Jambi, Dr. Yulinda Fetri Tura mengatakan, dalam upaya mengantisipasi terjadinya peningkatan pasien ISPA, RSUD Haji Abdul Manap Kota Jambi akan segera menyiapkan ruang bernafas atau ruang oksigen yang ditujukan kepada masyarakat yang terkena ISPA yang diakibatkan oleh kabut asap. Yulinda menyebut pemerintah Kota Jambi sudah menyarankan pihak rumah sakit untuk menyediakan ruang bernafas yang berisi oksigen. Kita rumah sakit tidak standby 24 jam malah pemerintah PMK Kota Jambi sudah menyarankan kita untuk bikin ruangan bernafas, artinya kita menyediakan O2. Jadi kalau kabut asap tebal sekali, kita akan sediakan ruang untuk bernafas, kita siapkan O2 untuk masyarakat. Jadi masyarakat yang ada penyakit misalnya asma atau penyakit paru-paru yang lain khusus bernafas nanti bisa pergi ke ruangan untuk yang ada O2. Karena kedepannya ruangan itu akan terisi. Oke, untuk banyak ke ruangan O2 ini di biasanya kita siapkan di lantai 4 satu ruangan. Jadi ada beberapa tabung O2 kita siapkan. Kemudian nanti kalau memang kasus kabut ini meningkat lagi, mungkin bakal ada pembagian masker, tapi itu belum ada solusinya sampai sekarang. Sekarang masih bisa ya pengadaan sendiri untuk masker. Kita masih ada setiap Ruangan ini sebelumnya juga sudah pernah disiapkan ketika menghadapi kabut asap beberapa tahun lalu. Ruang oksigen yang akan disiapkan memiliki kapasitas untuk 15 orang atau 15 tabung oksigen. Pelayanan ini pun diberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya kepada masyarakat. Yulinda berharap masyarakat terdampak kabut asap dapat memanfaatkannya dengan baik apabila mengalami gangguan pernapasan untuk segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Lina Liska, JEK TV melaporkan.
Bencana kabut asap masih menyelimuti Kota Jambi. Terkait dengan ini, pemerintah Kota Jambi akan membuat gugus tugas kabut asap yang melibatkan dari kelurahan, kecamatan. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai berjumpa lagi. Pemerintah Kota Jambi akan membuat gugus tugas terkait bencana kabut asap jika kabut asap tersebut terus berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa. Fasa menyebutkan setiap tingkatan baik kelurahan, kecamatan, dan kota akan membentuk task force atau gugus tugas. Dalam gugus tugas tersebut akan melibatkan forum komunikasi lurah, camat, dan daerah Kota Jambi, dan instansi lainnya. Jadi kalau pagi itu belum saya belum dapat laporan LH di PM-nya berapa. Tapi saya sudah sampaikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Pendidikan, serta Dinas Perhubungan, agar dipantau kalau memang perlu anak-anak sekolah harus diliburkan, kita liburkan. Jadi lihat dalam kondisi ada analisa untuk 2 atau 3 hari ke depan nanti. Ya, kalau ternyata kalau kita lihat tadi batas jam 11 itu asapnya masih tebal. Ya. Kalau memang kondisi seperti itu, apakah kita liburkan anak-anak? Jadi WFH, kita gunakan WFH kembali. Sementara itu, untuk para pelajar diliburkan mulai tanggal 2 sampai 4 Oktober 2023 yang lalu dan diperpanjang hingga tanggal 7 Oktober mendatang. Hal ini dikarenakan kondisi udara yang masih tergolong tidak sehat karena kabut asap. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.